Thinking of you, thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksadila, NIM 204401030, kelas 3A Teknik Informatika, Universitas Cokro Aminoto, Palopo. Yang akan kita tampilkan dalam peta ini sudah lengkap. Kali ini kita akan belajar melayout peta kepadatan penduduk Kecamatan Sendanan. Untuk masuk ke jendela layoutnya, kita ada dua cara. Yang pertama, kita bisa masuk lewat menu bar. Di sini kita pilih menu view, kita pilih layout view. Oke, seperti ini tampilannya. Bisa juga kita masuk di jendela atau di sebelah bawah ini yang kecil. Ada di sini data view, ada layout view. Kita bisa klik saja ini. Di sini kita sudah berada di layout view. Selanjutnya, yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita melayout adalah kita harus menentukan ukuran peta yang akan kita hasilkan nantinya. Ukurannya bisa berupa ukuran A3, bisa berupa total ukuran A4, A2, dan seterusnya. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, untuk latihan kita kali ini kita akan membuat peta dengan ukuran A4. Selanjutnya, yang harus kita perhatikan sebelum kita melayout adalah kita harus perhatikan bagaimana bentuk peta daerah yang akan kita petakan. Jika dia bentuknya memanjang, bentuknya landscape. Kalau misalnya petanya memanjang dari atas ke bawah, itu bisa kita gunakan layout portrait seperti ini. Karena yang kita petakan ini memanjang dari kiri ke kanan, maka kita akan mencoba membuat layout peta yang bentuk landscape. Jadi terlebih dahulu kita atur dulu model halamannya. Kita masuk di menu file, kemudian kita pilih page print setup. Di sini kita pilih tentukan dulu ukuran kertas yang akan kita gunakan. Misalnya peta yang akan kita bikin ukuran A4, kita cari. Oke, kita pilih A4. Kemudian kita pilih di sini portrait atau landscape. Kita pilih landscape dan di OK. Oke, sudah muncul. Selanjutnya kita atur data frame-nya agar sesuai dengan halamannya yang kotak ini. Nama data frame kita bisa atur dengan ukuran kertasnya. Dalam layout kita ada bisa dua pilihan. Petanya kita taruh di sebelah sisi, kemudian keterangannya ada kita taruh di sebelahnya. Seperti ini modelnya. Bisa juga kita gunakan petanya di atas, keterangan berada di bawah. Jadi nanti jika Anda melayout, jadi sesuaikan dengan daerah yang dipetakan. Untuk praktikum kita ini, kita akan menggunakan model yang petanya di atas, keterangannya ada di bagian bawah. Selanjutnya, jika sudah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan skalanya. Kita tentukan dulu skala daerah yang kita petakan. Oke, sudah. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan skalanya, daerah yang kita petakan. Kita atur skalanya yang ada di toolbar. Kita atur, misalnya kita mau pakai skala 1 berbanding 100.000. Oke, masih terlalu kecil, bisa diperbesar, misalnya 1 berbanding 50.000. Jadi peta yang akan kita nanti petakan dengan ukuran skala 1 berbanding 50.000, yang artinya 1 cm di dalam peta ini 5.000 cm di ukuran sebenarnya. Untuk itu sudah skalanya kita tentukan, kemudian di peta biasanya kita temukan di grid. Biasanya kita temukan di grid sebelah kiri, kanan, dan atas. Bawahnya, jika langkah selanjutnya kita akan memberikan grid kiri, kanan, dan atas bawah, lintang dan bujurnya. Caranya seperti ini. Kita klik kanan dan kita pilih properti.
kita pilih grid, baru kita pilih new grid, kita apply. Kita lihat bagaimana tampilannya. Setelah kita tambahkan gridnya, di sini tampilannya belum teratur. Untuk itu kita setting dulu, kita melakukan pengaturan di gridnya supaya jadi teratur dan tidak mengganggu peta yang kita buat. Kita klik kanan dulu, kita pilih grid kembali, baru kita pilih propertinya. Coba kita pilih interval. Di interval ini kita mau atur jarak antar garis ini. Kalau kita lihat dari sini terlalu rapat, jadi kita akan atur supaya jaraknya tidak terlalu rapat. Intervalnya sekarang adalah 30 detik. Coba kita atur intervalnya 2 menit, baik di X-axis dan X-axisnya dan maupun Y-nya. Lihat perubahannya. Kita lihat lagi handshake ini, kita tidak ada yang mau kita buat di sini. Di lines kita bisa lihat di sini ada 3 pilihan. Kita lihat masing-masing bagaimana tampilannya. Kalau kita pilih yang di atas ini, maka akan muncul garis-garis lintang dan garis bujurnya. Kalau kita pilih yang di tengah show as a grid of edit, maka yang muncul di situ berupa titik-titik plus di pertemuan garis lintang dan garis bujurnya. Titik ini kita bisa modifikasi dengan menggunakan simbol lain. Kita klik saja ini. Kita mau ganti simbolnya, ya terserah yang mau kita pakai, simbol apa sepanjang tidak mengganggu peta yang kita buat. Kita lihat perubahannya. Oke, kita gunakan saja yang plus-plus saja. Kalau kita gunakan yang di bawah ini, yang di bawah kita pilih down slowland of our trip. Jadi kita tidak mau tampilkan apapun di dalam peta ini. Maka di dalam peta ini tidak ada yang muncul apapun yang garis, yang baik garis maupun simbol. Untuk itu kita pilih garis saja. Nah, selanjutnya kita mau atur lagi label di sumbu Y di sebelah kiri dan sebelah kanan. Label untuk garis lintangnya ini base dia berupa horizontal. Kalau kita gunakan horizontal, maka ini akan memakan ruang. Untuk menghemat ruang, maka kita ubah posisi label ini dari horizontal menjadi vertikal, sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita masuk lagi grid properti, kita pilih label. Untuk menggunakan label sebelah kiri dengan sebelah kanan ini menjadi vertikal, maka di sini di vertikal label kita centang left kiri dan right kanan. Kita apply. Selanjutnya kita atur tampilan petanya. Karena peta yang akan kita bikin adalah peta kepadatan penduduk, maka data yang ditampilkan dalam peta ini berupa kepadatan penduduk. Jadi kita ubah dulu tampilannya. Kita klik layer petanya di jendela table of content, diklik kanan, pilih properti. Oke, simbologi, kita pilih simbologi. Kemudian di sini kita pilih kategoris. Kemudian di value field kita pilih kepadatan penduduk. Kemudian kita add all value, kita tampilkan semua kelas kepadatan penduduknya. Ini ada 4. Kemudian kita apply. Kalau sudah berubah di sini, kita mau menampilkan label nama kelurahan masing-masing poligon ini. Untuk itu kita masuk kembali di propertinya, diklik kanan, kemudian pilih properti. Di tab label kita pilih di sini kelurahan. Baik, sudah muncul kelurahan dan warna-warna kepadatan penduduknya.
Selanjutnya, supaya peta ini kita tahu jenis petanya, peta apa, maka kita beri judul di peta ini, judulnya berupa teks. Kita atur dulu objek ini. Kita atur dulu supaya sesuaikan kotaknya. Kita beri judul, misalnya judul kita pilih teks. Kita klik peta kepadatan penduduk, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, kemudian blok, kemudian rata tengah. Oke, kita apply. Kita gunakan font 10 bold. Selanjutnya kita tambahkan biasanya di kota ini untuk mengetahui arahnya, maka biasanya ada arah panah atau arah mata angin. Untuk itu kita tambahkan, kita masuk menu insert, kemudian pilih north row. Ini ada beberapa pilihan, terserah Anda pilih yang mana. Kemudian kita tampilkan lagi skill barnya, kita pilih salah satunya. Oke. Di skill barnya ini masih menggunakan satuan miles. Untuk di Indonesia itu kita miles ini satukan yang tidak familiar, satuan yang tidak familiar. Kita gunakan untuk itu, kita ganti dengan satuan yang familiar. Kita gunakan seperti satuan kilometer, kita ganti miles jadi km. Klik kanan properti, vision unit, kita ganti kilometer. Kemudian di labelnya kita singkat km saja. Kita apply. Oke, kemudian kita atur sesuaikan ukurannya. Kemudian kita tambahkan lagi skalanya. Untuk tahu skala berapa peta ini, kita berikan skill text, masuk lagi di insert, kita pilih skill text. Oke, kita pilih yang di atas. Font ini kita pakai font 10. Jadi sebaiknya font yang kita gunakan dalamnya tidak melebihi dari size font dari judul. Jadi judul di dalam diri kita pilih size 8. Selanjutnya kita tambahkan lagi legenda. Legendanya kita tambahkan, misalnya kita masuk lagi di insert, kita pilih legend. Di legend ini kita mau kita tampilkan di peta adalah gunung, sungai, gunung, jalan, sungai. Untuk ini kita keluarkan dulu. Oke, kita next, kita ganti di sini menjadi keterangan. Oke, di next lagi. Ini size-nya 8. Next, ini areanya kita coba ganti sebagai zigzag. Bisa horizontal, bisa juga zigzag. Sungainya juga begitu. Next lagi. Oke, seperti ini kita edit kembali. Ini judulnya terlalu besar. Kita gunakan font 8. Kemudian kita tampilnya lagi keterangan. Kita tampilkan lagi keterangan untuk warna-warnanya. Kita pilih insert, kemudian legend. Kita keluarkan yang 3 ini. Next, kita kasih judul kepadatan penduduk dalam satuan per kilometer. Kita atur simbologi. Kita hapus. Kita atur dulu labelnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita tambahkan lagi peta indeksnya. Kita kasih label dulu peta indeks. Kita kasih font 8 bold. Oke, kita kasih peta indeks. Kita masuk ke menu insert, new data, frame. Kita klik kanan, lalu pilih add data. Kita tambahkan peta dasarnya. Kita pilih di sini, tersedia di ArcMap.
Kita cari Pulau Sulawesi, kita masukkan daerah yang kita petakan ke kanan, pilih add data, misalnya kelurahan ini. Kita masukkan lagi vektor kota Palopo. Oke, sudah. Supaya kelihatan, kita ganti warnanya menjadi warna merah. Kemudian kita kasih grid sama yang tadi.